Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nabila Syahrin Ramadan akan menjelaskan mengenai instalasi pada Joomla untuk membuat web. Nah, pertama-tama hal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuka web download.joomla.org. Nah, setelah itu kita klik bagian download, lalu kita cari pada bagian Joomla 3. Nah, di situ terdapat banyak sekali versi dan saya memilih Joomla 3.10.0. Kita view. Nah, setelah itu kita cari yang full package dengan format zip. Nah, setelah sudah terdownload, kita buka file SAM, lalu kita cari file htdocs. Untuk selanjutnya, kita dapat copy file yang telah kita download tadi. Nah, setelah itu kita pastikan SAM kita nyala di bagian Apache dan MySQL. Kita nyalakan. Nah, setelah itu kita buat folder baru, kita beri nama terserah. Di sini saya memberi nama Joomla 2 untuk memudahkan saya mencari. Lalu kita pindahkan download Joomla tadi ke file yang atau folder yang telah saya buat tadi. Nah, setelah itu kita klik extract all, kita ekstrak dan kita tunggu hingga selesai. Setelah selesai, kita dapat membuka pada Google, yaitu http localhost sesuai dengan nama folder kita. Nah, folder tadi karena aku Joomla 2, jadi saya tulis htdocs Joomla 2. Nah, selanjutnya kita masuk kepada halaman awal. Nah, kita tulis pada site name. Di sini saya menulis Animalia, emailnya milik saya sendiri, username dan password yang terserah. Oke, ini saya mau confirm password. Lalu setelah semuanya sudah terisi kecuali description, kita klik next. Nah, untuk username kita ganti root dan passwordnya kita hapus. Next tuh. Nah, setelah selesai kita dapat klik install untuk menginstal akun atau kita membuat akun pada Joomla. Nah, di sini kita dapat klik remove folder atau installation. Nah, kita dapat buka file lagi, kita klik download tadi, terdapat folder, lalu kita cari pada bagian. Nah, oke, sudah lengkap. Jadi ini sudah dapat terbuka, lalu kita bisa masuk ke akun milik kita sendiri. Lalu pada langkah selanjutnya, saya akan menambahkan template pada web yang telah saya buat pada Joomla. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke localhost kita dengan di belakangnya ada administrator. Lalu kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian administrator, yaitu kita bisa mengedit. Di sini kita masuk ke extension, kita klik manage, lalu install. Sebelumnya saya sudah menginstal template dari Hebat e-learning. Jadi di sini tinggal saya drop saja, nantinya di upload package file. Nah, tapi sebelumnya kita akan mengekstrak terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke file explorer. Lalu ada dua file yang telah saya download. Itu yang pertama ada T4 system, itu kita dapat klik extract all. Kita tunggu sampai proses ekstrak selesai. Nah, ini saya percepat. Jadi proses ekstraknya sudah selesai. Nah, ini akan muncul file-file yang sudah kita ekstrak. Lalu yang bagian CA start ini kita juga ekstrak all sama yang seperti tadi. Kita tunggu sampai selesai. Ini saya percepat dan prosesnya sudah selesai. Ini pun muncul hasil ekstrak yang telah kita lakukan. Nah, setelah diekstrak kita dapat memasukkannya ke bagian upload package file. Kita klik yang pertama T4 dulu, kita masukkan
Nah, ini sudah berhasil kita install. Lalu yang bagian yang just start kita masukkan juga. Nah, ini juga sudah selesai. Berarti template sudah masuk. Sebenarnya ini adalah opsional, teman-teman bisa menggunakan template apapun pada web kalian, walaupun default pun tidak apa-apa. Nah, di sini kita klik start-nya di bagian just start. Nah, ini untuk mengganti template atau tampilan yang ada di web kita. Lalu kita buka tampilan web kita. Nah, di sini sudah tertera template yang telah kita masukkan tadi, milik start. Pada sebuah web, tentunya akan ada menu yang menjadi bagian dari website itu sendiri dan berisikan mengenai link-link utama yang akan mengarahkan pengguna pada halaman tertentu di sebuah website. Pada Joomla sendiri tentunya ada cara-cara tertentu untuk membuat atau menambahkan menu. Menu ini dibedakan berdasarkan bahasa yang digunakan dalam web ini. Dalam web Animalia ini saya menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Maka dari itu kita akan membuat dua menu berdasarkan bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baik, pertama-tama kita masuk ke halaman, lalu kita klik menu, lalu kita klik manage. Setelah itu kita klik new menu. Nah, pada title ini kita isi Indonesia menu. Nah, pada menu type-nya kita isi menu ID. Setelah itu kita save and close. Nah, sebaliknya kita buat untuk menu pada bahasa Inggris, yaitu kita tulis di title English menu dengan menu type-nya menu EN atau EN. Nah, di sini sudah ada, kita klik add module. Oke, title-nya kita isi sesuai title yang ada di depan. Jangan lupa untuk bahasanya kita ganti, yaitu bahasa Indonesia. Positionnya sendiri, di sini saya menggunakan top center atau position 3. Kita save and close. Kita lakukan hal yang sama pada menu yang lain. Nah, ini kita buka pada bagian menu. Kita klik advance. Di sini kita isi menu class suffix-nya dengan navfields. Disesuaikan saja. Di sini lalu kita kopas navfields-nya, kita save and close. Lalu pada modul Indonesia kita edit dan advance-nya kita sesuaikan seperti yang tadi. Sama halnya dengan English modul, kita isi menu class suffix-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke menu item. Oke, di sini kita pertama-tama kita pilih main menunya sebagai Indonesia menu. Kita klik new. Kita isi dengan beranda pertama-tama, lalu diisi menu item type-nya yaitu artikel dan kategori blog. Nah, terus di bagian choose a kategori kita klik Indonesia Fit karena ini menggunakan bahasa Indonesia. Bahasanya jangan lupa diganti, lalu kita save and close. Nah, ini kita lakukan sama halnya seperti yang tadi, tapi bedanya ini kita isi tentang. Kita masukkan Indonesian Fit, lalu maaf salah, jadi kita isi single artikel ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke tentang bahasa Indonesia, diganti. Nah, ini sudah masuk ya. Ini untuk block layoutnya, kita isi columns-nya 1, lalu kita save and close. Nah, ini sudah ada beranda dan tentang. Lalu kita masuk ke English menu, kita lakukan hal yang sama seperti pada menu yang ada di bahasa Indonesia. Ini ada about,
Kita klik kategori blog, kita pilih English Feed, bahasanya jangan lupa diganti jadi bahasa Inggris. Kita save and close. Nah, ini yang home, kita isi juga. Nah, kita isi aliasnya ini menjadi home EN karena ini berbahasa Inggris. Lalu kita klik artikel, kategori blog, lalu kita pilih English Feed, lalu bahasanya juga berbahasa Inggris. Nah, setelah itu sudah ada about dan home. About-nya diganti aliasnya about EN karena berbahasa Inggris. Nah, kita beri bintang pada about, maksudnya diklik bintangnya. Nah, pada bahasa Indonesia juga kita klik bintang pada berandanya. Ini menjadikan ini adalah menu utama seperti itu. Kita masuk lagi kepada English modulnya. Kita ganti positionnya menjadi navigation atau position 1 karena ini adalah navigasi utama pada web saya. Maaf. Nah, ini juga yang bahasa Indonesia kita ganti menjadi navigation position 1. Lalu kita save. Nah, sudah selesai. Nah, pada langkah ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara menambahkan dua bahasa sekaligus dengan language feature-nya pada web Joomla. Pertama-tama kita pastikan dulu SAM kita menyala, khususnya di bagian Apache dan MySQL. Maaf. Nah, kita masuk ke localhost, kita masukkan administrator. Kita masuk ke akun kita terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke extension. Kita klik language. Pertama-tama kita akan memasukkan bahasa Inggris. Maka kita install language. Kita cari terlebih dahulu bahasanya. Nah, kita cari English. Nah, di sini saya menggunakan English USA. Kita klik install. Lalu kita cari yang kedua bahasa Indonesia. Nah, setelah ada kita klik install. Oke, ini sudah terinstall. Jadi kita masuk ke extension, kita masuk lagi ke language. Di sini sudah masuk ya, ada English United Kingdom itu yang asli dari jumlahnya. Nah, ini yang sudah saya download yaitu bahasa Indonesia dan English EN-US versi US. Kita beri bintang di bahasa Indonesia, kita jadikan sebagai bahasa utama dalam web kita ini. Nah, kita klik content language, kita klik silang pada bahasa Indonesia dan English EN sub, US. Nah, ini lalu kita klik centangnya pada English yang UK. Kita masuk ke extension, kita masuk ke plugin. Nah, setelah itu kita cari terlebih dahulu language, kita cari. Nah, di sini sudah tertera, kita klik yang bagian sistem language filter. Nah, ini sudah dalam posisi menyala. Setelah itu kita masuk ke konten, kita masuk ke artikel. Nah, di sini kita dapat klik new. Nah, di title ini kita dapat isi Indonesia feeds. Jadi ini membedakan feeds kita yang ada berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Nah, ini dengan bahasanya, lalu kita save and close, kita klik new lagi. Kita gunakan hal yang sama pada English feeds. Nah, ini English feeds. Lalu language-nya bahasa English EN US. Kita save and close. Nah, setelah itu ini kita sudah masuk lagi, kita klik new lagi, kita masuk, kita tambahkan sendiri. Ini opsional teman-teman. Ini saya isi welcome to Animalia. Nah, ini hanya opsional. Nah,
Kita masuk lagi, kita klik new lagi, kita masuk ke Indonesia Fit, lalu kita berbahasa Indonesia. Setelah itu kita save and close. Ini di new kategori ya teman-teman, yang tadi kan di artikel. Lalu kita masuk lagi, kita tulis English Fit, lalu kita masuk ke English US, kita save and close. Nah, ini centangnya kita matikan terlebih dahulu. Nah, di artikel ini kita klik new, lalu kita masukkan tentang, terus kita masukkan ke Indonesian Fit, bahasa Indonesia, dan kita save and close. Yang ini about, ini kita masukkan ke English, berbahasa Inggris, dan kita save and close. Ini di bagian artikel ya teman-teman. Nah, sudah. Setelah itu ini juga opsional, sama halnya seperti tadi. Kita save and close. Oke, jadi ini sudah ada 3, ada about, tentang, dan mengenal jenis hewan. Nah, yang di bagian about ini kita ganti menjadi uncategorized, kita save and close. Yang tentang juga sama, kita uncategorized, lalu kita save and close. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke menu. Ini kita klik modul. Di sini sudah ada modul yang telah dibuat sebelumnya ketika kita membuat menu. Tuh, jadi kita masuk ke language switcher. Ini untuk memudahkan kita untuk mengganti bahasa dalam web. Kita klik title-nya menjadi language switcher. Posisinya di sini saya menggunakan yang itu. Lalu, nah ini kita sudah selesai. Nah, di sini main menunya kita klik centangnya. Setelah itu kita masuk terlebih dahulu ke localhost jumlah kita tanpa administrator. Ini untuk melihat web kita dalam tampilannya. Di sini sudah ada language switcher yang kita bisa ganti bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya. Untuk membuat formulir pada web jumlah, pertama-tama kita masuk ke Google dan kita cari localhost jumlah administrator seperti yang tertera. Kita klik sistem, lalu kita klik global configuration. Nah, setelah itu kita nonaktifkan editor ini pada default editor, kita save and close. Nah, di sini sudah tertera menu-menu yang telah saya buat sebelumnya. Ada English menu, Indonesia menu, and main menu. Kita buka Indonesia menu. Di sini kita klik new. Nah, kita masukkan yang pertama form. Kita select artikel, lalu klik single article. Nah, setelah itu kita klik select an article. Di new article akan keluar new article, lalu kita masukkan form masukan. Nah, form masukan ini berasal dari Google Form, maka dari itu kita buka pada Google Form. Kita buka formulir kosong atau kita membuat form baru dengan judul form masukan. Nah, setelah itu kita kirim, kita copy linknya untuk kita cantumkan ke web jumlah yang telah kita buat. Nah, di sini kita isi, lalu kita masukkan pada kategori Indonesian Fit dengan bahasa Indonesia. Setelah itu kita save and close. Nah, sudah. Lalu kita masukkan lagi pada bahasa Indonesia, kita save and close lagi. Nah, di sini kita coba buka pada web yang telah kita buat. Pada tampilannya akan tertera formulir berdasarkan yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita buat baru lagi. Kali ini kita membuat form penilaian. Nah, yang kali ini kita select artikel, single article sama seperti tadi. Bedanya kita akan menggunakan formulir dari sumber yang berbeda, yakni kita masuk ke Microsoft Office. Kita
data form office. Nah, kita buat baru, kita masukkan dengan judul form penilaian. Nah, setelah itu kita beri opsi yang dapat dipilih, lalu kita klik link untuk mengakses formulir tersebut. Nah, kita isi terlebih dahulu seperti tadi dengan kategori Indonesian Fit dan juga bahasa Indonesia. Kita save and close. Baik, yang ini kita save and close juga. Nah, kita buka pada beranda lagi dan formulir tersebut yang berasal dari Microsoft Office telah masuk. Selanjutnya, untuk mengisi web kita dapat mengisi dengan artikel. Kita pertama klik System dan Global Configuration. Kita atur dulu editornya dari non menjadi Tiny MCE. Nah, ini berguna untuk kita dapat mengedit pada artikel yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita klik Content, Artikel. Di sini telah ada beberapa artikel yang telah saya muat ke dalam web saya. Lalu saya klik New. Nah, di sini untuk media pembelajaran saja, saya kopas dari salah satu web Suara-Suara Bennett, artikel mengenai hewan juga. Nah, ini saya percepat saja. Nah, di sini sudah ada beberapa artikel yang sudah saya masukkan dan saya golongkan berdasarkan bahasanya. Lalu ketika di-refresh, web saya akan muncul artikel-artikel yang sudah saya muat sebelumnya. Di sini juga terdapat language switcher yang ketika diubah, artikel dapat keluar sesuai bahasanya. Tahap terakhir yang dilakukan dalam pembuatan web menggunakan Joomla adalah melakukan hosting online. Nah, di sini saya akan melakukan hosting. Pertama-tama kita perhatikan SAM kita dalam keadaan nyala. Lalu setelah itu kita masuk ke localhost/hpMyAdmin. Ini kita sudah masuk ke hpMyAdmin, kita klik Joomla. Nah, di sini sudah masuk. Lalu selanjutnya kita klik export. Di sini kita mendownload ini tables from Joomla database. Kita klik go. Nah, di sini akan terdownload joomla.sql. Lalu selanjutnya kita masuk ke file, kita buka folder SAM kita masuk ke htdocs, kita klik pada folder yang telah kita buat, folder Joomla yang telah kita buat, kita Ctrl A atau kita pilih semua, lalu kita klik kanan dan kita compress to zip file, kita jadikan menjadi file zip. Di sini memakan proses cukup lama. Kita menunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita dapat rename sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Animalia. Nah, di sini kita buka tab baru, kita buka niagahoster.co.id. Ini kita sudah masuk kepada web hostingnya, kita dapat login, kita masukkan email dan password seperti yang telah disepakati di awal. Nah, di sini saya menggunakan Ulri, lalu passwordnya kita masukkan. Setelah itu kita klik login, kita masuk. Nah, ini adalah dashboardnya. Kita pilih bagian hosting, kita klik manage. Pertama-tama kita buka di bagian domain, kita klik subdomain. Kita buat baru ini untuk link yang nantinya dapat kita gunakan. Jadi di sini saya masukkan Nabila SR. Kita create. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Di sini sudah tertera. Lalu kita masuk ke bagian. Nah, kita masuk ke dashboard lagi, kita klik file manager, di sini akan terbuka web baru. Nah, kita akan buka database. Yang file manager kita biarkan dulu. Di sini kita masukkan database name, username sama password. Di sini saya isi Nabila SR dan passwordnya saya samakan dengan password hosting. Kita create, di sini sudah sukses. Nah, ini sudah masuk. Di sini tertera
1 MB ukurannya. Lalu kita buka di bagian ini, kita enter phpMyAdmin. Nah, ini sudah masuk ke phpMyAdmin-nya, lalu kita klik import. Kita import, kita klik choose file, kita pilih dari file yang telah kita download tadi di export. Nah, ini jumlah.sql. Kita masukkan, lalu kita klik import. Kita klik import. Nah, di sini sudah sukses, kita sukses mengimport. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke file manager, kita klik public HTML. Di sini akan tertera banyak folder-folder milik masing-masing. Nah, di sini kita upload file dari zip yang telah kita laksanakan tadi. Nah, ini animalia.zip, kita open, terus kita upload. Di sini ada garis biru, itu menandakan proses download kita. Nih, sudah. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, sudah hampir selesai. Ketika sudah selesai, ini akan terlihat nih, animalia.zip. Nah, ini kita dapat klik kanan, lalu kita klik extract. Kita masukkan ke folder nama kita. Ini adalah folder yang dibuat dari domain tadi. Di sini choose folder name ini kita isi terserah apapun itu karena ini wajib diisi. Kita isi, lalu ini sudah dipindahkan. Kita masuk ke folder nama kita. Nah, ini kita masuk lagi. Nah, di sini kita bisa Ctrl A atau pilih semua, klik kanan, lalu kita move file. Kita pindahkan file-file ini ke titik-titik yang di awal tadi, lalu kita klik move. Di sini otomatis file yang bernama kita ini akan kosong, jadi kita bisa hapus saja. Kita cari, ini ada file Nabila ini, kita hapus karena isinya pun kosong, kita hapus. Nah, sudah kita hapus, kita dapat melihat di sini configuration-nya terdapat kode RRR, itu artinya hanya bisa dilihat. Maka kita dapat edit, klik kanan dengan permission, ownernya kita centang semua dan kita update. Di sini kita bisa mengedit. Nah, di sini sudah. Lalu kita klik kanan edit di bagian configuration PHP. Di sini kita tidak mengubah semua, melainkan kita hanya mengubah di bagian nomor 17, 18, dan 19. Di sini kita masukkan di MySQL database, kita kopas saja. Kita masukkan ke nomor 19, di bagian jumlah itu kita hapus, lalu kita ganti dengan yang tadi. Lalu username-nya kita kopas dan kita masukkan ke nomor 17. Oke, selanjutnya passwordnya kita sesuaikan seperti yang tadi. Oke, ini sudah dimasukkan, lalu kita klik save di pojok kanan atas. Ini sudah berhasil disimpan. Lalu untuk mengeceknya kita bisa masuk ke nabilasr.portala.my.id. Di sini sudah tertera web saya yang sudah terhosting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.